Sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like, subscribe dan sering komen di channel ini, tapi bagi yang belum like dan subscribe, silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, semoga itu menjadi amal kebaikan buat kalian semua, dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru tentunya. Cerita berlanjut. Dasing berkata, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, dan aku juga tidak tahu karena aku tidak tahu. Jadi, kau harus berhati-hati. Dan saudaraku, ini juga merupakan peristiwa tak terduga, yang harus diwaspadai oleh Buddha dan para sesepuhnya. Gu Qinfeng menjawab, aku percaya apa yang kau katakan. Dasing kembali berkata, namun saudaraku, kau harus tahu bahwa, beberapa hal ditakdirkan untuk tidak dapat diubah begitu dimulai. Dan perkembangan hal ini seringkali tidak disengaja, seperti karma. Gu Qinfeng berkata, karma ya? Dasing, ada pertanyaan yang aku tidak dapat mengerti, karma dari permintaanku. Apa pedulimu, mengapa mereka semua melompat keluar untuk membuatku menyerah? Dasing pun tertegun sejenak, mendengar pertanyaan dari Gu Qinfeng kepadanya. Lalu berkata, saudara Gu, aku pikir kau harus tahu apa yang disebut lubang hitam karma. Hal ini mengerikan, banyak orang akan terlibat di dalamnya, semakin banyak orang yang terlibat, semakin mengerikan akibatnya. Sekarang, hukum karma sedang diatur ulang, tetapi lubang hitam karma terus menyapu seperti tornado, dan semakin banyak orang terseret ke dalamnya. Semakin banyak karma yang terlibat, pada saat itu, sangat mungkin hukum karma akan terpengaruh. Begitu hukum karma kacau, konsekuensinya bisa menjadi malapetaka. Kau harus tahu, bahwa segala sesuatu di dunia ini ada karma. Jika hukum karma dikacaukan, seluruh dunia akan kacau balau. Pada saat itu, pasti akan terjadi malapetaka. Bukankah ini akhir dari zaman misterius, yang dikenal sebagai misteri selama berabad-abad? Saudara Gu, orang yang memiliki karma denganmu telah jatuh ke dalam lubang hitam. Dengan kata lain, salah satu kakimu juga telah jatuh ke dalam lubang hitam. Jika kau melepaskan karma, semuanya sudah terlambat. Terlalu banyak orang yang jatuh ke dalam lubang hitam, meskipun aku mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, itu sudah terlambat. Saudara Gu, demi dunia ini, kau harus melepaskan karma. Buddhaku berkata, selama kau bersedia menyerah, kau dapat pergi kapan saja. Tidak hanya kau yang dapat pergi, kau juga bisa pergi dengan Jun Xuanji, dan mulai sekarang, aku tidak akan pernah memperhatikan apapun tentangmu. Kapan saja, bahkan jika kau membuat lubang di langit lagi, Sang Buddha akan tetap menutup matanya. Dengan kata lain, jika kau bersikeras mencari karma hari ini, Jun Xuanji dan kau akan mati di sini bukan? Saudara Gu, kau terlalu khawatir. Sang Buddha hanya ingin kau melepaskan karma, bukan untuk melenyapkanmu. Apalagi, pada saat malapetaka, semua jalan menjatuhkan hukuman, tetapi gagal menghakimimu sampai mati, dan aku, Sang Buddha, tidak ada hubungannya dengan dirimu. Lagi pula, kau sudah memahami nirvana agung. Meskipun kau belum benar-benar melampaui hidup dan mati, itu hampir sama. Selama kau tidak ingin mati, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membunuhmu. Tentu saja, tidak ada yang absolut di dunia ini. Sang Buddha bukan tidak punya cara untuk melenyapkanmu. Alasan kenapa dia tidak melakukan apapun, bukan karena dia tidak mau, atau bukan karena dia tidak berani. Ini sangat penting, terutama jika dia ingin membunuhmu, kau harus lebih berhati-hati. Jika dia dapat membunuhmu, itu pasti akan baik-baik saja. Jika tidak dapat dilenyapkan, maka konsekuensinya akan serius. Para dewa ingin melenyapkanmu saat itu, dan kau hampir membakar langit ke-9 saat kau jatuh, jadi para dewa ingin menyiapkanmu saat itu. Jika aku tidak melakukan apa-apa, kau hanya membuat lubang di langit, jika Sang Buddha ingin membunuhmu. Jika aku atau Sang Buddha membunuhmu, siapa yang tahu, tanah murni agama Buddha di langit barat akan dihancurkan olehmu. Inilah yang kau tanam, nak, setelah kau mencari karma, setelah jatuh ke dalam lubang hitam, segala macam konsekuensi jahat akan terjalin dan kacau. Sang Buddha dan aku, benar-benar tidak dapat membayangkan hal buruk apa yang akan terjadi. Saudara Gu, kau menanam terlalu banyak hal buruk, hasil buruk yang menunggumu terlalu banyak untuk dihitung, dan itu semua nasib buruk. Anakmu adalah sarang lebah, apa kau tahu itu?
Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa, jika kau jatuh ke dalam lubang hitam, itu hampir sama dengan menyeret 3000 dao ke dalamnya. Meskipun sudah cukup banyak orang yang terlibat dalam lubang hitam karma, karma di dalamnya juga cukup kacau. Tapi, itu masih dalam kendali Sang Buddha. Tetapi jika kau ingin tenggelam ke dalamnya, lubang hitam kausal pasti akan mengembang, dan aku tidak akan dapat menahannya saat itu. Saudaraku, bahkan jika kau tidak hidup untuk dunia, atau demi orang yang kau sayangi, menyerah saja soal karmamu, aku mohon padamu. Kemudian, Gu Qinfeng bertanya, apakah Fiery Sun Heart ada di dalam inkarnasi dari Rulai? Dasing menjawab, yah, benar sekali. Gu Qinfeng kembali berkata, karena kau tidak ingin aku mencari karma, mengapa kau tidak menghancurkan Fiery Sun Heart-nya? Dasing menjawab, jika menghancurkan Fiery Sun Heart berguna, Sang Buddha sudah lama menghancurkannya, mengapa harus menunggu sampai sekarang? Benda itu adalah karmamu, bagaimana kami bisa menghancurkannya jika itu adalah karma? Menghancurkan karmamu, itu akan menghasilkan karma baru, karena itu masalahnya, lebih baik disimpan. Setidaknya, simpan untuk mengetahui bahwa itu adalah karmamu. Setelah dihancurkan, entah karma seperti apa yang akan dihasilkan oleh Fiery Sun Heart. Gu Qinfeng kembali berkata, Dasing, kau pernah membantuku, meskipun aku tidak membutuhkan bantuanmu saat itu. Aku akan tetap menerima bantuanmu, jadi aku menghormatimu. Kau seorang Buddhis, dan kau juga Buddha karma, kau tahu lebih banyak tentang karma daripada aku. Dasing, katakan kepadaku, bisakah karma benar-benar ditoleransi? Dasing menjawab, karma tidak dapat sepenuhnya ditinggalkan, seperti halnya karma tidak dapat dipotong. Tetapi, meskipun karma tidak dapat dilepaskan secara mutlak, namun dapat dihindari, selama kau tidak berinisiatif untuk mencari karma. Gu Qinfeng kembali bertanya, aku tidak perlu mengambil inisiatif untuk mencari karma, tetapi bagaimana jika karma yang menemukanku? Kau baru saja mengatakan bahwa, jika aku melepaskan karma, kau akan membiarkanku pergi bersama Jun Xuanji. Sekarang tampaknya, yang kau sebut pergi adalah membiarkan aku pergi selamanya, dan diisolasi dari dunia. Mendengar itu, Dasing pun kebingungan untuk menjawab pertanyaan dari Gu Qinfeng. Gu Qinfeng kembali berkata, aku tidak tahu, apakah perkiraanku itu benar. Dasing menjawab, entahlah, itu tidak mungkin. Hanya bisa seperti itu, aku tidak mau, tetapi benar-benar tidak ada cara lain. Saudara Gu, selama kau pergi dengan Jun Xuanji, kau dapat mengisolasi dirimu dari dunia. Aku tidak akan mengganggumu lagi, dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Mendengar itu, Gu Qinfeng pun tertawa dengan sangat keras. Dasing kembali berkata, Saudara Gu, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Di antara 8 aliran Buddha di langit barat, lebih dari setengahnya menganjurkan pemusnahan. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku akan menyegelmu di sini. Jika kau tidak dapat disegel, kau akan ditahan di sini, bagaimanapun juga, mereka tidak akan membiarkanmu pergi dari sini. Sang Buddha Zen dan San, Buddhisme esoterik yang ingin memenjarakanmu di sini. Aku tidak ingin memenjarakanmu di sini, aku telah berdebat dengan beberapa sekte Buddhis lainnya berkali-kali. Sekarang mereka bermaksud menyuruhku maju untuk membujukmu. Jika aku dapat membujukmu untuk pergi, dan benar-benar mengisolasi dirimu dari dunia, aku tidak akan memenjarakanmu. Tetapi jika kau tidak setuju, mereka akan memenjarakanmu di sini dengan segala cara. Apa yang menantimu akan menjadi siksaan abadi, untuk menghindari masalah di masa depan. Mereka tidak akan menyelamatkanmu sama sekali, tetapi akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkanmu. Saudara Gu, aku tahu bahwa kau tidak takut. Tetapi bagaimanapun juga itu adalah inkarnasi murka dari Rulai Agung. Itu adalah kepala dari 5 raja besar, dan Buddha Dharma tidak terbatas. Dia memiliki kekuatan supranatural tertinggi di dunia, dan jangan lupa bagaimana Kaisar Jiuyu terakhir kali dimusnahkan. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, penjelmaan dari Rulai, Maha Tinggi dan Maha Guru. Fa Zong, Tiantai Zong, Huayan Zong, Tanah Suci Buddhisme, Buddhisme Singon, Buddhisme Vinaya, ditambah Buddhisme Zen, dan Tantramu. Tanah Suci Langit Barat, 8 sekte agama Buddha. Bagus, sangat bagus, aku mengerti sekarang. Mendengar itu, Dasing pun merasa khawatir akan ada sesuatu yang buruk yang terjadi, dan berkata,
Saudara Gu, apa yang sedang kau pikirkan? Gu Qinfeng menjawab, Dasing, kau dapat kembali dan memberitahu Zen dan Tantra, aku menerima keinginan mereka. Tapi aku manusia, dan aku masih seorang manusia. Menyuruhku meninggalkan dunia mengasingkan diri dari dunia, aku tidak bisa melakukannya. Sebagai orang biasa, jika aku hidup di dunia, bahkan jika aku mati aku akan mati di dunia. Dasing menjawab, Saudara Gu, kau tidak bisa melakukan ini, kau harus berpikir tentang orang-orang biasa yang hidup di dunia ini. Gu Qinfeng kembali berkata, orang biasa katamu. Itu bukanlah urusanku, aku tidak sehebat itu, aku juga tidak semulia itu. Aku adalah iblis selama berabad-abad dan aku adalah pendosa. Kau juga seorang pendosa sepanjang masa, inilah yang dikatakan oleh Sang Buddha dari Barat. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu trik apa yang dimainkan oleh Buddhisme di langit barat saat itu, dan jelas kalian menjatuhkan hukuman kepadaku. Berapa banyak lubang yang kalian gali secara diam-diam untukku, berapa banyak jebakan yang digunakan, berapa banyak putaran yang kalian lakukan, apakah kau benar-benar berpikir aku buta dan tidak tahu? Kau sekte Buddha langit barat telah lama ingin melenyapkanku, dan lebih dari sekali. Jika bukan karena keberuntunganku, aku sudah dipenjarakan oleh kalian ke reruntuhan sejak lama. Kau diam-diam telah dibuat kewalahan olehku untuk waktu yang lama, saat mencoba melenyapkanku kau lebih tegas daripada yang lain, dan lebih hina daripada yang lain. Mendengar itu, Dasing pun langsung terdiam, dan tubuhnya gemetaran. Gu Qinfeng kembali berkata, sekarang menyuruhku melepaskan karma, dan masih menyebut dirinya orang biasa di dunia. Dewa Langit 9 adalah orang yang munafik, kau para Buddha Langit Barat bahkan lebih munafik, daripada Dewa Langit 9. Dasing menjawab, Saudara Gu, bahkan jika kau tidak hidup untuk orang biasa, pikirkan tentang orang yang kau sayangi. Kemudian, Gu Qinfeng mengeluarkan energi spiritualnya yang meluap-luap, karena sudah muak mendengarkan ocehan dari Dasing. Lalu berkata, aku secara pribadi akan melindungi orang-orang yang aku sayangi, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Mendengar itu, Dasing pun hanya bisa pasrah, dan menyebut nama Sang Buddha. Gu Qinfeng kembali berkata, pergilah ke Sang Buddhamu itu. Dasing, melihat wajahmu saat kau membantuku, aku hanya bersikap sopan kepadamu. Santai saja, jika kau menyinggung perasaanku, aku akan membiarkanmu hari ini. Mendengar itu, Dasing pun merasa kesal karena telah gagal membujuk Gu Qinfeng, dan mengepalkan tangannya, lalu berkata, Gu Qinfeng, dengarkan aku. Mungkinkah kau benar-benar berniat menjadi musuh langit barat, dan kau benar-benar ingin dipenjara di sini selamanya? Gu Qinfeng menjawab, bukannya aku ingin menjadi musuh langit barat, kalianlah yang ingin menjadi musuhku. Dan bukan aku yang ingin ditekan di sini, kalianlah yang bersikeras untuk memenjarakanku di sini. Dasing kembali berkata, selama kau melepaskan karma, dan mengisolasi dirimu dari dunia, langit barat tidak akan mempersulitmu, aku juga tidak akan memenjarakanmu di sini. Gu Qinfeng bertanya, Dasing, apakah kau benar-benar berpikir, selama aku bersedia melepaskan karma, dan mengisolasi diriku dari dunia, kalian akan melepaskanku, dan kalian tidak akan membicarakanku di sini? Dasing menjawab, yah, percayalah padaku, selama kau melepaskan karma, dan mengisolasi diri dari dunia, kami tidak akan pernah mengganggumu lagi. Mendengar itu, Gu Qinfeng pun mengeluarkan senyum iblisnya, dan tertawa dengan keras. Lalu, Gu Qinfeng mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke atas, dan berkata, Dasing, apa yang barusan kau katakan kepadaku? Kemudian, tepat di atas Gu Qinfeng terlihat sebuah segel yang bertujuan untuk menahannya, agar tidak bisa keluar dari alam Buddha. Tentu saja, Dasing pun terkejut melihatnya, dan berkata, ini adalah segel iblis dari Lulai, bagaimana bisa ada segel iblis dari Lulai tanpa sepengetahuanku? Gu Qinfeng berkata, benar bukan, kalian itu hanyalah orang-orang yang munafik. Dasing menjawab, bagaimana mungkin, sebelumnya hanya ada inkarnasi dari Lulai yang murka, dan tidak ada yang namanya segel iblis dari Lulai, bagaimana ini mungkin? Gu Qinfeng kembali berkata, saat aku mencoba memeriksa tempat ini, tiba-tiba segel itu muncul. Kemudian, terdengar suara seseorang yang berkata, Gu Tianlang, kau telah berulang kali melanggar hukum langit dan bumi, dengan melawan langit. Rupanya, suara itu keluar dari segel iblis dari Lulai, dan melanjutkan perkataannya.
Takdir yang mengganggu tatanan dunia benar-benar kejahatan yang keji, dan itu adalah hukum Dao yang agung. Demi ketentraman langit dan bumi, hari ini Sang Buddha akan menyelamatkanmu. Gu Qinfeng pun hanya menatap segel iblis dari lulai itu dengan tatapan tajam, setelah mendengar ancamannya. Mendengar itu, Dasing mencoba menghentikan segel iblis dari lulai dan berkata, "Berhenti, tolong berhentilah sekarang." Lalu, Dasing pun menerjang ke arah segel iblis dari lulai itu, untuk mencoba menghentikannya. Dasing berkata, "Fazen sialan, berhenti kataku, tolong hentikan." Tapi, segel iblis dari lulai yang dikeluarkan oleh Fazen, langsung mengeluarkan cahaya yang sangat terang, dan membuat Dasing tidak bisa mendekatinya. Lalu, Dasing langsung melindungi matanya, karena cahaya terang yang dikeluarkan oleh segel iblis dari lulai itu sangat menyilaukan. Fazen berkata, "Dasar lancang, Dasing, kau hanyalah seorang Buddha karma dalam Buddhisme Zen. Kualifikasi apa yang kau miliki, untuk memerintahkanku berhenti?" Dasing balik bertanya, "Siapa yang menyuruhmu memulai peninggian hari besar, siapa itu?" Kemudian, segel iblis dari lulai milik Fazen melemparkan sebuah lembaran berwarna emas ke arah Dasing, dan berkata, "Kau lihatlah sendiri." Lalu, Dasing pun menangkap lembaran berwarna emas itu, dan berkata, "Ini adalah sutra emas keputusan Buddha dari langit barat, yang tidak dapat dilanggar ataupun ditolak." Dasing pun berkata kepada Fazen, "Ketika aku berada di langit barat hari itu, setelah berdiskusi dengan 8 sekte besar Buddha, mereka menyuruhku datang ke sini untuk membujuknya. Jika aku gagal membujuknya, maka, barulah buat keputusan. Mengapa kau malah menggunakan segel iblis dari lulai?" jawab aku. Fazen menjawab, "Dasing, apa yang aku dengar barusan sangat jelas, bahwa Gu Tianlang tidak mendengarkan nasihatmu. Karena dia tidak tahu baik dan buruk, dan bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri, Sang Buddha secara alami akan menyelamatkannya." Mendengar itu, Gu Qinfeng pun menatap segel iblis Buddha Rulai milik Fazen, dengan tatapan yang dingin. Dasing pun marah mendengarnya, dan berkata, "Tidak mendengarkan nasihatku katamu, apakah kau memberinya kesempatan? Saat dia masuk, segel itu sudah muncul, kau tidak bermaksud membiarkan aku membujuk dia sejak awal, dan kau tidak bermaksud membiarkannya pergi dari awal. Kau sudah lama berencana memenjarakannya di sini, demi keselamatan dunia bukan?" Fazen menjawab, "Dasing, kau harusnya tahu, bahwa Gu Tianlang menanam banyak hal jahat di zaman kuno. Begitu dia jatuh ke dalam lubang hitam, konsekuensinya akan menjadi bencana." Dasing kembali berkata, "Meski begitu, menekannya saja sudah cukup, kenapa kau malah ingin melenyapkannya?" Fazen menjawab, "Gu Tianlang itu jahat dan sangat berbahaya. Jika Buddha tidak melenyapkannya, tidak akan ada kedamaian di masa sekarang dan masa depan." Dasing kembali berkata, "Melenyapkannya katamu? Haha, jika dia bisa dilenyapkan dengan begitu mudah, dia tidak akan tetap hidup sampai sekarang. Tapi kenapa dia akan dilenyapkan begitu cepat?" Fazen menjawab, "Sebelumnya adalah sebelumnya, dan sekarang adalah sekarang. Di zaman kuno, Sang Buddha dari Lulai sedang tidur, dan tidak ada gunanya bagi dari Lulai untuk menaklukkan segel ajaib. Dan hari ini sejak zaman kuno, dari Lulai telah terbangun, jadi dia harus mati." Dasing kembali berkata, "Kau buta ya, dari Lulai masih tidur, dan yang terbangun hanyalah penjelmaan kemarahannya saja." Fazen menjawab, "Sudah cukup bagi dari Lulai untuk datang, dan bangun sebagai inkarnasi ini lebih dari cukup, untuk melenyapkan Gu Tianlang." Dasing kembali berkata, "Lebih dari cukup katamu? Haha, Fazen, aku tahu bahwa beberapa sekte Buddha kalian selalu ingin melenyapkannya. Aku sudah memikirkannya sejak zaman kuno, tetapi karena dari Lulai gagal bangun, kau hanya dapat menahannya." Fazen menjawab, "Setelah bencana, sumber langit dan bumi terlahir kembali, dan semua Dao Agung terlahir kembali, dan Sang Buddha pun tidak terkecuali, meskipun dari Lulai belum terbangun." Dasing bertanya, "Jadi, apakah kau akan menekannya, dan mengurungnya di sini? Kau tidak memiliki kepastian mutlak, tetapi kau tidak ingin melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Aku dapat memahami dan mengalaminya, tapi pernahkah kau berpikir?" Fazen balik bertanya, "Apa maksudmu itu?" Dasing menjawab, "Jika kau tidak bisa melenyapkannya, apakah kau tahu konsekuensinya? Bukannya kau tidak tahu bahwa, ketika Raja Langit ke-9 ingin membunuhnya, dia hampir membakar langit ke-9 hingga rata dengan tanah.
Bukannya kau tahu bahwa, ketika dewa ingin membunuhnya, dia hampir merobek langit, sekarang kau ingin melenyapkannya? Kalau begitu, apa yang akan dia lakukan sekarang? Tidak seorang pun tahu, karena tidak ada yang tahu. Izinkan aku memberitahumu apa yang akan dia lakukan. Dia adalah pria yang akan membalas dendam. Dia juga orang yang tidak takut pada langit dan bumi, dan terlebih lagi, dia orang yang bisa membuat lautan berdarah. Kau sebaiknya berdoa agar kau dapat melenyapkannya hari ini. Jika tidak, suatu hari nanti dia pasti akan membunuhmu, dan pergi ke langit barat. Dia akan membunuh kalian semua satu persatu. Apakah kau tahu apa itu pembantaian? Itu adalah kematian tanpa ada reinkarnasi. Jangan ragu, dia pasti akan melakukannya. Saat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, tidak akan ada. Jangan bicara tentang Sang Buddha, bahkan jika dari Lulai bangun, itu tidak akan berhasil. Kau bahkan tidak tahu, keberadaan menakutkan apa yang ada di tubuhmu, kau tidak tahu itu. Fazen menjawab, Dasing, leluhur Sekte Zen telah meninggalkan Tanah Suci Barat, jadi jangan menakutiku lagi, mengatakan bahwa itu adalah hal yang tabu. Bahkan jika itu benar-benar tabu, lalu, di bawah mantra pemurnian dunia oleh dari Lulai aku akan dimusnahkan, mari tunggu dan lihat saja nanti. Dasing pun tersenyum sinis mendengarnya, dan berkata, hehe, baiklah, aku akan menunggu, dan melihat apa yang akan terjadi. Mendengar percakapan mereka berdua, Gu Qinfeng pun berkata di dalam hatinya, cahaya Buddha ada di seluruh langit, suara Buddha ada di seluruh langit, itu tidak mempengaruhiku. Kemudian, Gu Qinfeng melihat ke arah Jun Xuanji, yang terpengaruh oleh suara Sang Buddha, dan melanjutkan perkataannya. Di bawah keanggunan suara Sang Buddha, tubuhnya menjadi samar-samar, terlihat seperti nyala api di tengah badai, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Lalu, Gu Qinfeng berkata, Jun Xuanji, biarkan aku membawamu pergi. Dan Gu Qinfeng pun langsung menggenggam tangan Jun Xuanji, untuk membawanya pergi dari sana, sebelum tubuh Jun Xuanji benar-benar menghilang. Jun Xuanji berkata, apakah kau benar-benar ingin mencari karmamu? Gu Qinfeng menjawab, karmaku secara alami tergantung padaku untuk memutuskannya, aku dapat mencarinya jika aku mau. Jika aku ingin menyerah, aku akan menyerah. Apakah itu mencari atau menyerah? Terserah aku sendiri, dan tidak ada seorang pun di dunia ini, yang dapat menghentikannya. Jun Xuanji kembali berkata, tapi kenapa aku merasa takut, jika kau mencari karmamu? Gu Qinfeng menjawab, haha, aku juga ingin tahu jawaban dari pertanyaanmu ini. Lalu, Jun Xuanji pun terkejut, saat melihat sesosok yang ada di belakang Gu Qinfeng dan, kembali berkata, kau ini, kenapa kau masih bisa tertawa? Di belakangmu itu, tampaknya itu adalah inkarnasi murka dari Lulai. Gu Qinfeng menjawab, santai saja, itu hanya inkarnasi dari Lulai yang murka. Jangan katakan itu hanya penjelmaan kemurkaan, bahkan jika dari Lulai yang asli datang sendiri, aku tidak akan takut padanya. Jun Xuanji kembali berkata, suara Buddha ini, sepertinya adalah mantra pemurnian dunia dari Lulai untuk melenyapkan seseorang, mereka ingin melenyapkanmu. Mendengar itu, Gu Qinfeng pun langsung waspada, dan menjawab, tidak pasti siapa yang akan dilenyapkan hari ini. Kemudian, Gu Qinfeng langsung melindungi Jun Xuanji, agar tidak terkena suara pemurnian dari Sang Buddha. Gu Qinfeng berkata, ingin melenyapkanku, jika aku tidak ingin mati, tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku. Di Tanah Suci Barat, semua sekte Buddha tampaknya sudah sepakat untuk melenyapkanku. Lalu, Gu Qinfeng pun mengeluarkan energi spiritualnya untuk melindungi Jun Xuanji, dari serangan mantra suci Sang Buddha. Melihat itu, Dasing berkata, Amitabha, matahari terbenam dan senja menyelimuti, kegelapan melanda, Kaisar Yu datang, peri dan iblis dalam senja. Gu Qinfeng kembali berkata, saat itu, ketika aku berkultivasi di dunia ini, kalian mencoba membunuhku 3 kali. Yang pertama kalinya ketika aku memadatkan bentuk Dharma, yang kedua kalinya adalah ketika aku ingin memasuki Dao Immortal, dan yang ketiga kalinya ketika aku memasuki Dao Iblis. Kau tidak bisa membunuhku pada saat penghakiman Dao Immortal, kau mencoba melenyapkanku itu pertama kalinya. Kedua kalinya di alam surga, ketika aku bertarung melawan Raja 9 Langit, kau sekali lagi tidak bisa melenyapkanku. Dan yang ketiga kalinya, kau juga tidak bisa melenyapkanku. Kau memiliki jaringan orang yang mencoba menekan dan menyegelku,
hal yang sama kau melakukannya sebanyak 3 kali. Yang pertama di reliks Buddha kuno, yang kedua di pagoda 10.000 Buddha, dan yang ketiga di Gunung Tanah Murni. Kau tidak bisa membunuhku, tidak bisa mengalahkanku, kau juga tidak bisa menekanku. Pada akhirnya, kalian menggunakan trik licik, untuk mencoba mengusirku dari dunia ini. Untuk pertama kalinya, kau menjebakku di laut tak berujung, kedua kalinya, kau menjebakku di reruntuhan tak berujung, dan ketiga kalinya, kau menjebakku di jurang tak berujung. Sejak aku berkultivasi 500 tahun yang lalu, aku tidak pernah memprovokasi kalian, tidak pernah, bahkan tidak pernah sama sekali. Tetapi kau telah mencoba berulang kali untuk membunuhku, aku tidak tahu kenapa kalian melakukan ini. Sekarang aku tidak ingin tahu, apakah yang kau lakukan untuk tatanan dunia atau hukum Dao, itu urusanmu, dan tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak pernah takut pada langit dan bumi, aku tidak takut pada orang immortal atau iblis, dan aku tidak percaya pada takdir. Tetapi aku selalu menghormati Sang Buddha, dan selalu begitu bahkan sampai sekarang, dan cerita pun bersambung.